Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah beserta para Dewan Guru MI Perwanida, anak-anak semuanya peserta Pondok Ramadan Ceria yang kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridhonya, manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Sholawat beserta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan Pondok Ramadan Ceria kali ini, kita akan membawakan kajian dengan tema Malam Lailatul Qadar. Pada hari ini, kita semuanya berada di dalam bulan suci Ramadan, yang insya Allah saat ini sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini banyak sekali terjadi peristiwa sejarah. Di antaranya adalah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Dan juga salah satu peristiwa penting yang tidak dapat kita lupakan, utamanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita semuanya, yaitu Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan semua pintu rahmat yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Pada malam Lailatul Qadar itu, apabila orang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan dengan khudu', maka ibadah dalam satu malam sama pahalanya dengan amal ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yang insya Allah surat ini anak-anak semuanya sudah hafal dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah
untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Maksudnya adalah amal ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dan lebih banyak pahalanya dari amal ibadah yang dikerjakan selama 1000 bulan. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, asbabun nuzul atau sebab turunnya Lailatul Qadar adalah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, datanglah malaikat Jibril memberikan kisah atau cerita bahwa pada zaman Bani Israel, sebelum zaman Nabi Musa, ada seorang pejuang yang benar-benar membela agama Allah, menegakkan kebenaran, menghancurkan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Mereka melawan orang kafir selama 1000 bulan. Orang tersebut bernama Sam'un al-Ghazi. Beliau adalah salah satu waliullah yang mana beliau berperangnya tidak menggunakan senjata, akan tetapi beliau mendapatkan karunia besar dari Allah. Mereka berperang melawan orang kafir hanya cukup dengan jenggotnya yang panjang, sehingga bila mana jenggotnya dicambukkan kepada orang kafir, maka ribuan orang yang berada di sekitarnya akan mati seketika. Sam'un al-Ghazi berperang melawan orang kafir tidak membawa bekal apapun, karena Allah juga memberikan keistimewaan kepada beliau. Ketika beliau lapar, maka gigi-giginya ditumbuhi oleh daging, yang daging itu langsung bisa dimakan. Apabila merasakan haus, gigi-giginya mengeluarkan air, dan air itu pun langsung bisa diminum. Sehingga perjuangan Sam'un ini tidak memerlukan dorongan dan bantuan dari siapapun, apalagi bantuan dan dorongan dari orang kafir. Tapi sayang 1000 sayang, perjuangan beliau ini dihancurkan oleh istrinya sendiri. Sebab biasanya istri seorang pejuang kurang mendapatkan perhatian, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang kafir, para musuh Sam'un al-Ghazi tersebut. Istrinya dirayu, apabila engkau dapat mengikat Sam'un al-Ghazi, maka engkau akan aku berikan hadiah yang besar, berupa emas, perak yang banyak, rumah yang bagus, sawah ladang yang luas, dan yang lain-lainnya. Apapun yang engkau minta akan aku turuti. Istrinya pun tergoda. Akhirnya ketika Sam'un al-Ghazi sedang tertidur pulas, maka diikatlah dengan tambang yang besar, dengan ikatan yang kuat, kemudian ditambah dengan rantai yang besar dan kuat. Akan tetapi ketika Sam'un al-Ghazi terbangun, ternyata ikatan itu tidak berarti apa-apa. Hanya satu gerakan, semua tali dari tambang dan rantai tersebut terputus. Maka Sam'un pun bertanya kepada istrinya, perbuatan siapakah ini? Istrinya menjawab, yang mengikatmu adalah aku. Aku hanya ingin menguji sampai di mana kekuatanmu. Sam'un pun tidak mau merahasiakan kekuatannya kepada istrinya. Sam'un berkata kepada istrinya, ikatan apapun, dari tali apapun, tidak ada yang berarti bagiku.
yang bisa mengikatku dan menjadi kelemahanku hanyalah jenggotku yang panjang ini. Pada malam berikutnya, ketika Sam'un sedang tertidur pulas, istrinya mengikat kembali dengan tali dari jenggotnya yang panjang. Kemudian setelah diikat dengan kuat, dan saat Sam'un al-Ghazi terbangun, betul, Sam'un pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itulah istrinya memberitahu orang-orang kafir musuh Sam'un. Kemudian orang-orang kafir datang berbondong-bondong, kemudian beramai-ramai menyiksa Sam'un al-Ghazi. Mereka ingin Sam'un al-Ghazi dibunuh secara pelan-pelan. Badannya pun disayat-sayat, sebagian tangannya dipotong, sebagian kakinya dipotong, matanya dicongkel, telinganya diiris, dan lain-lain, sehingga sangat menyedihkan dan sangat memilukan. Pada tiba saat sampai puncaknya, Sam'un al-Ghazi pun tidak berdaya. Saat itulah datang pertolongan Allah. Maka ketika Allah berkata, "Apa yang kamu perlukan wahai Sam'un?" Maka Sam'un pun berkata dan bermohon kepada Allah, "Ya Allah, kembalikanlah kekuatanku seperti sedia kala." Maka pada saat itu kekuatannya kembali seperti sedia kala, dan akhirnya Sam'un pun membunuh orang-orang kafir dan istrinya yang berada di sekitarnya. Anak-anak semuanya yang berbahagia, itulah sedikit kisah pendek tentang asbabun nuzul perjuangan Sam'un al-Ghazi selama 1000 bulan. Maka para sahabat pada saat itu sangat tertarik pada peristiwa atau cerita tersebut dan langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah umatmu termasuk aku semuanya ini bisa beribadah selama 1000 bulan seperti yang dilakukan oleh Sam'un al-Ghazi? Sedangkan 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Sementara umur kami umatmu rata-rata hanya sekitar 60 tahun saja." Maka dengan adanya pertanyaan itu, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, dan turunlah surat Al-Qadar bahwa orang yang beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar sama pahalanya dengan beribadah 1000 bulan lamanya. Namun malam Lailatul Qadar itu tidak dapat diketahui waktunya yang tepat kapan terjadi. Tetapi yang penting, kita semuanya harus yakin bahwa Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada malam-malam bulan Ramadan. Dengan tidak ditentukan malam itu, memang itu merupakan suatu rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat Islam, umat Muhammad kita ini, yaitu agar kita bersungguh-sungguh beribadah, melakukan macam-macam ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, seperti membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, bersedekah, tarawih, sholat malam atau tahajud, istighfar, zikir, iktikaf, dan lain sebagainya. Sebulan penuh dari awal Ramadan sampai terakhir tanpa absen, sehingga betul-betul dapat menemukan Lailatul Qadar yang mulia itu. Alangkah bahagianya orang-orang yang sungguh beribadah dengan khusyuk pada malam itu, dan sungguh ia betul-betul memperoleh pahala istimewa yang lebih banyak dan lebih baik dari pahala
1000 bulan lamanya. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, pada malam-malam bulan Ramadan ini, hendaknya kaum muslimin dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk beribadah dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh qadar atau derajat. Kapankah dan di manakah kira-kira terjadinya Lailatul Qadar? Apabila kita memperhatikan beberapa hadis yang ada hubungannya dengan Lailatul Qadar, itu dapat dikatakan bahwa saat-saat yang diharapkan adanya Lailatul Qadar ialah pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, atau dapat dikatakan pada hari-hari tanggal 21 Ramadan hingga selesai, seperti malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27 Ramadan, atau malam 29 Ramadan. Dan lebih diharapkan lagi dapatnya ialah pada malam-malam yang ganjil tersebut tadi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan, yang artinya carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, dalam hadis yang berasal dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fi tasi'in tabqa, fi sabi'in tabqa, fi khamisatin tabqa, yang artinya carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak semuanya yang berbahagia, semoga dengan adanya Lailatul Qadar kita semuanya dapat mendapatkan dengan cara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, khusyuk, khudu di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang setiap bulan Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Pesan dari Ustadz, anak-anak semuanya, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan. Kita selalu mencuci tangan, menggunakan masker kemanapun dan dimanapun berada. Kita juga selalu menjaga jarak. Dengan demikian insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19 yang menjadi ujian dan cobaan bangsa kita yang tercinta ini. Sehat selalu, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan hikmah atas apa dari musibah yang ada ini. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanan ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Hanan ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, bahri judik malian.